Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, iman kita terus bertumbuh, dibangun dan dikuatkan. Karena kita percaya firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan kebenaran yang menjadi pedoman bagi kita. Firman Tuhan jugalah penolong hidup kita. Bahkan firman Tuhan yang terus menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa supaya Tuhan yang mengurapi kita, Tuhan pula yang menyingkapkan dan menyatakan kebenaran firman-Nya atas kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kembali ke hadirat-Mu pagi hari ini dengan menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan, bahkan perlindungan, penyertaan dan pertolongan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, urapilah kami dan singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan, menangkap rema yang dari Tuhan. Dan kami mengerti kehendak Tuhan serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Lukas 6 ayat 46. Saya bacakan. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Coba dikasih Tuhan, ya kalau kita baca keseluruhan berikut ini, Tuhan Yesus memberikan gambaran orang yang mendengarkan Dia dan yang tidak. Lebih tepatnya, orang yang mendengarkan dan melakukan, dan yang satu mendengarkan tapi tidak melakukan. Digambarkan seperti orang bangun rumah, satu dengan pondasi, yang satu tanpa pondasi. Sehingga ketika ada badai, yang satu tetap berdiri, yang satunya runtuh. Kan kurang lebih seperti itu. Tapi perhatikan, ayat ini mengatakan, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Jadi kalau kita menyatakan dan mengimani Tuhan Yesus, inilah Tuhan yang sesungguhnya, semestinya kita orang yang percaya kepadanya, tidak hanya sekedar percaya, tapi harusnya melakukan apa yang Yesus katakan, melakukan perkataan Tuhan, melakukan firman Tuhan. Kalau kita tidak pernah mau melakukan firman Tuhan, dan seringkali ya kita dapati orang-orang hanya berseru kepada Tuhan kalau sedang butuh, karena sedang kepepet, karena kita butuh pertolongan, karena kita butuh diberkati, karena kita butuh ini dan itu, akhirnya kita berseru. Mengapa kamu berseru kepada Tuhan? Padahal kau gak pernah perhatikan apa kata firman-Nya. Kau gak pernah melakukan apa yang Yesus katakan. Nah ini kan sangat-sangat bertentangan. Seharusnya sebagai orang percaya selalu terhubung dengan Tuhan, selalu mendengarkan dan melakukan apa yang Tuhan katakan. Sehingga ketika engkau berseru, Tuhan merespon. Ya, orang-orang yang berseru kepada Tuhan, ya, artinya orang-orang yang percaya yang selalu mendengarkan Tuhan, seruannya akan didengar Tuhan. Bahkan lebih lagi, Dia Tuhan menjawab apa yang kita doakan. Karena apa? Karena kita memang ada hubungan dengan Tuhan. Ya, kekristenan bukan hanya sekedar agama, sekedar menjadi orang, ya KTP-ku sudah Kristen. Lebih daripada itu. Kekristenan seharusnya kita ini terhubung selalu dengan Tuhan. Kita mempercayai Yesus Kristus Juru Selamat. Kita mempercayai bahwa Tuhan kita ini Tuhan yang menyertai. Dan kita bukan hanya percaya, bahkan kita mendengarkan setiap perkataannya dan melakukannya. Nah ini yang seharusnya. Kekristenan bicara tentang bagaimana kita mentaati Yesus dan hidup seperti yang Tuhan Yesus mau. Itulah sesungguhnya dan seharusnya. Bukan sekedar beragama. Ya ada ekstrimnya lagi, ya parahnya lagi istilahnya.
Kalau butuh baru panggil Tuhan. Kalau nggak butuh lupa Tuhan. Lupa berdoa, lupa ibadah, apalagi baca firman. Aduh, orang demikian kadang-kadang ya KTP-nya saja yang Kristen, tetapi hatinya tidak ada Yesus dalam dirinya. Kalau orang ada Yesus dalam hatinya, dia akan dengarkan apa kata Tuhan. Dia akan berusaha melakukan apa yang Tuhan katakan itu. Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan sampai Tuhan menegur kita seperti ini. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan? Padahal kita memang mungkin sedang butuh ya, berseru-seru. Tapi Tuhan jawabnya gitu. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan? Padahal kamu tidak pernah melakukan apa yang aku katakan. Lah ini, mari saya mengajak kita, mulai sekarang, lebih lagi dengarkan apa yang Tuhan katakan, dan kerjakan, lakukan apa yang diperintahkan Tuhan, ya jauhi, jangan sampai kita melanggar, atau jangan sampai kita istilahnya melanggar apa yang dilarang Tuhan. Kalau kita demikian, artinya selalu mendengarkan dan melakukan apa perkataan Tuhan, maka ketika kita berseru memanggil namanya, maka Dia menjawab kita. Ya, karena apa? Ya karena kita sudah terhubung dengan Dia setiap saat. Kita sudah dekat dengan Dia. Jadi ketika kita berseru, Tuhan tahu. Tuhan merespon segera. Ya, jangan seperti yang dikatakan ayat ini. Mengapa engkau berseru kepadaku Tuhan, Tuhan? Karena nggak pernah berseru, nggak pernah berkomunikasi, nggak pernah ada hubungan, nggak pernah ada interaksi. Doa tidak, puji Tuhan tidak, ibadah juga sering kosong atau bolong. Ya, nggak pernah baca renungkan firman, tiba-tiba berseru. Tiba-tiba karena sedang pengen sesuatu, baru manggil Tuhan. Jangan sampai Tuhan berkata, mengapa kamu berseru kepadaku? Apakah aku masih Tuhanmu gitu loh. Ya maaf saya pakai bahasa saya. Kenapa? Kan selama ini kamu ngapain aja gitu loh. Karena kalau kita menjadikan Yesus Tuhan, kita akan mendengarkan apa yang menjadi perkataannya dan melakukannya. Ya, sekarang apa yang kita lakukan? Apa yang kita kerjakan? Apakah itu perkataan Tuhan atau perkataan yang lain? Kadang-kadang kita terlena di sini. Kita hanya melakukan keinginan hati kita. Bahkan keinginan dan perkataan orang lain yang kita anggap, oh dia luar biasa. Atau mungkin bahkan kuasa-kuasa jahat juga bisa loh ya berkata-kata sesuatu. Hati-hati, mari belajar mulai sekarang. Dengarkan Tuhan, lakukan apa yang dikatakan Tuhan. Sehingga ketika engkau berseru, maka Tuhan menjawab engkau dan tidak menolak engkau. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih, biarlah firman-Mu semakin meneguhkan kami. Kami bukan hanya jadi orang yang berseru-seru kepadamu ketika kami butuh saja. Tetapi setiap saat, setiap waktu kami terhubung dengan Engkau. Dan kami pun mendengarkan perkataan-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Seperti orang yang bangun di atas batu karang yang teguh. Sehingga iman kami tidak tergoyahkan oleh segala keadaan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Roh Kudus tolonglah kami. Mampukan kami mengerti akan kebenaran ini dan melakukannya. Kami juga berdoa hari ini, mohon tuntunan Tuhan, jauhkan dari hidup kami celaka mara bahaya, kegagalan, kerugian, dan sebaliknya Tuhan, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat Tuhan menyertai. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat dan maju terus dalam iman dan pengharapan. Sukses menyertai kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.